Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alianti Rembulan, NIM 1910205041. Di sini kami akan mencoba membahas tentang proposal rencana usaha yang telah kami buat, yaitu kami beri nama brandnya adalah Cloths Gallery. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang Cloths Gallery ini. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu, di mana usaha ini beranjak dalam bidang konveksi pakaian muslimah dengan memproduksi produk yang mempunyai estetika, seni, inovasi, dan mengkombinasikan pakaian muslimah serta jilbab dengan menggunakan style yang up to date, sehingga banyak yang berminat menggunakan produk ini. Artinya produk ini yaitu diproduksi sendiri oleh Cloths Gallery. Selain itu, karena banyaknya remaja perempuan di zaman sekarang yang merasa enggan untuk memakai pakaian muslimah karena dianggap kuno dan merasa gerah serta tidak nyaman jika memakainya. Nah, dari itu kami terdorong untuk membuka suatu usaha yang kami beri nama Cloths Gallery. Nah, adapun rumusan masalah dari proposal ini ialah bagaimana menciptakan produk pakaian muslimah yang nyaman. Sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa banyak remaja yang enggan memakai pakaian muslimah karena dianggap tidak nyaman dan merasa gerah serta dianggap kuno. Nah, dari situ kami berperan untuk menciptakan suatu produk pakaian muslimah yang nyaman tentunya dan menggunakan style-style yang up to date, sehingga mereka mau memakai pakaian muslimah. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan produk pakaian muslimah yang bisa digunakan oleh semua kalangan, yaitu dalam kurung perempuan. Artinya, kami menciptakan produk pakaian muslimah yang bisa digunakan dari remaja sampai dengan orang tua. Nah, untuk rentan usianya kita bahas nanti. Kemudian, adapun tujuan dari pembuatan proposal ini ialah pertama, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan tadris matematika. Kemudian yang kedua yaitu menambah pemahaman tentang praktek strategi pemasaran ketika akan memulai usaha baru. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang membuka sebuah usaha atau melihat ide peluang usaha. Nah, kemudian adapun gambaran umum tentang usaha ini, yaitu rencana usaha yang didirikan ini adalah pakaian muslimah dengan menjual seperti rok, gamis, atasan, dan hijab, dan semua yang terkait dengan pakaian muslimah, di mana usaha tersebut mempunyai brand yaitu Cloths Gallery. Nah, usaha ini didirikan karena banyak masyarakat, terutama para perempuan, baik dari kalangan remaja maupun orang dewasa, sekarang banyak yang menggunakan rok, gamis, dan hijab. Nah, Cloths Gallery ini juga membuka usahanya melalui online shop dan media sosial. Selain itu, salah satu alasan Cloths Gallery membuka usahanya melalui online shop dan media sosial karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga dapat mempermudah para perempuan bukan hanya di Sungai Penuh dan Kerinci, melainkan juga di daerah-daerah lain yang membutuhkan pakaian muslimah. Nah, sehingga mereka tinggal memesannya saja melalui aplikasi Shopee atau online shop dan melalui media sosial. Kemudian, Cloths Gallery juga membuka usahanya di Sungai Penuh. Nah, yaitu di pusat kota yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dengan tujuan
dan pengharapan akan banyak menarik minat pembeli apabila ditambah dengan harga yang cukup terjangkau, apalagi produksinya di pusat kota. Nah, bagi konsumen yang bertempat tinggal di daerah Sungai Penuh dan ingin melihat dan membeli produk di Klates Galeri nantinya, bisa datang langsung. Selain itu, banyaknya konsumen, terutama perempuan yang sibuk dan tidak sempat untuk melakukan belanja, sehingga membuat konsumen mencari-cari pakaian muslimah dengan cara yang mudah dan praktis, tanpa harus datang langsung ke toko pakaian muslimah seperti melalui online shop tadi dan media sosial. Kemudian, harga dari produk Klates galeri dapat terjangkau oleh masyarakat dan sesuai dengan standar perekonomian masyarakat, terutama bagi perempuan. Selain itu, kualitas produk Klates Galeri sangat diperhatikan sehingga tidak mengecewakan konsumen, karena Klates Galeri sangat mengutamakan kualitas dan kepuasan konsumen. Kemudian, adapun visi dan misi dari Klates Galeri ini adalah: pertama, untuk visinya yaitu mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadi wirausahawan yang sukses, serta mampu menciptakan produk pakaian muslimah dan jilbab yang berkualitas, inovatif, dan up to date, dan menguasai pangsa pasar. Kemudian adapun misinya adalah membuat usaha yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen agar konsumen mendapatkan kepuasan terhadap pakaian yang disediakan dan mendapat kepercayaan dari konsumen, serta agar lebih bisa menguasai bidang usaha serta dapat mengembangkan usaha ini untuk selanjutnya. Itu merupakan visi misi dari tujuan pembuatan proposal usaha Klates Galeri. Nah, adapun analisis produknya, pertama di sini terlihat ya teman-teman bahwa adapun barang-barangnya seperti tunik, gamis, blus, blazer, kemudian rok panjang, jilbab segi empat, jilbab pasmina instan, kemudian ini berdasarkan bahan-bahannya dengan harga dari 80 sampai 150 dan seterusnya. Nah, di sini ada harga yang paling murah yaitu 20.000. Itu berdasarkan bahannya. Kemudian adapun analisa pemasaran. Nah, di dalam analisa pemasaran ini ada 4 hal yang kita lihat. Pertama adalah strength. Apa itu strength? Strength itu adalah kekuatan atau kelebihan dari produk yang kami jual. Nah, adapun kelebihannya, pertama yaitu harga yang diberikan sesuai dengan kualitas barang. Kemudian, yang kedua, berbeda dari produk lainnya karena model busana atau pakaian ini didesain sendiri dan tidak di pasaran, alias up to date. Kemudian, yang ketiga, yaitu bahan yang digunakan adalah bahan yang tidak nerawang, tidak panas atau gerah, dan nyaman untuk dipakai. Kemudian kelebihan yang keempat adalah warna yang diberikan adalah warna-warna yang soft atau warna-warna yang lembut sehingga cocok untuk digunakan baik dalam acara formal maupun informal. Kemudian weakness. Apa itu weakness? Weakness ini adalah kelemahan dari produk kami, yaitu produk ini mudah untuk ditiru pangsa lain. Kemudian kedua, hanya memproduksi beberapa unit baju saja untuk setiap modelnya. Jadi di dalam memproduksi hanya beberapa saja untuk satu modelnya. Kemudian yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Nah, di sini kami melihat semakin meningkatnya kebutuhan pakaian muslimah dan hijab di kalangan perempuan muslimah. Kemudian yang kedua, ketika akan memasuki perayaan besar dalam
Islam seperti hari raya Idul Fitri, maka orang berbondong-bondong untuk membeli baju muslimah. Kemudian yang keempat yaitu threats atau ancaman atau penghalang di sini, yaitu adalah munculnya pesaing baru. Itu merupakan hal yang tidak mengenakan. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana usaha. Nah, rencana usaha dari Klates Galeri ini adapun tempatnya itu di Kota Sungai Penuh, di pusat kotanya. Kemudian Klates Galeri juga menjual aneka pakaian muslimah yang nyaman dipakai dengan kualitas bahan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, bisa dikunjungi oleh konsumen secara langsung maupun secara online. Kemudian keempat, harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas produk. Selanjutnya, dapat mempermudah konsumen untuk belanja kebutuhan pakaian muslimah. Dan yang terakhir itu ditujukan pada masyarakat atau perempuan mulai dari remaja sampai orang tua. Kemudian metode pelaksanaannya yaitu adapun bahan dan alat dari Klates Galeri yang dibutuhkan adalah ada kain katun, ada kain keras dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ada beberapa alat, kemudian adapun proses pemasarannya. Pertama kita bahas tentang produknya. Di dalam pemasaran produk itu kita harus melihat terlebih dahulu beberapa hal. Pertama ada segmentation atau segmentasi. Nah, di mana segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis. Seperti di sini kami hanya menggunakan usia dan pendapatan, di mana usia produk Klates Galeri ini dapat digunakan oleh muslimah dengan kisaran usia mulai dari 15 tahun sampai 55 tahun. Kemudian pendapatan. Nah, produk Klates Galeri ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen golongan menengah ke atas. Karena produk yang dijual ini memberikan harga yang terjangkau bagi kalangan muslimah remaja khususnya. Kemudian yang perlu kita lihat adalah targeting atau target kita. Nah, setelah memetakan atau menentukan pasar melalui segmentasi pasar, itu kita melakukan tahap targeting, yaitu membidik kelompok konsumen mana yang akan menjadi target atau sasaran market. Nah, setiap perusahaan memiliki target penjualan produknya. Dalam hal ini, target pemasaran Klates Galeri itu ialah muslimah remaja mulai dari usia 15 tahun sampai 55 tahun untuk orang tua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu positioning, artinya posisi pasar Klates Galeri, di mana hal ini merupakan usaha yang menjual pakaian untuk para muslimah. Selanjutnya kita akan bahas tentang strategi pemasaran. Pertama yaitu penyebaran informasi secara langsung, artinya itu melalui informasi mulut ke mulut, baik dilakukan secara berkelompok maupun per individu untuk penyebaran informasi bahwa ada Klates Galeri. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran informasi secara tidak langsung, yaitu menggunakan media sosial, online shop, dan teknologi informasi lainnya seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pengemasan atau penyajian dan teknik marketing yang menarik. Artinya penyajian dan pengemasan produk yang dipesan dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat konsumen. Selain itu, pengantaran pesanan dan penerimaan pesanan baik langsung maupun delivery dengan dilakukan sopan dan ramah. Kemudian
Harga ini berkisaran antara 80 sampai 300 paling tinggi, tergantung pesanan yang dipilih. Bahkan ada yang sampai 20.000 juga ada. Kemudian lokasinya itu di Sungai Penuh. Kemudian promosinya itu dapat berupa membuat merek usaha, membuat dan membagikan brosur, membuat dan membagikan pamflet, kemudian sosialisasi pada warga sekitar, kemudian membagikannya kepada media sosial yang ada. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan. Nah, adapun anggaran biaya dari proposal ini yaitu ada namanya fixed cost. Artinya biaya yang fix, biaya yang inti itu ada beberapa, ada 7, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di mana jumlah keseluruhan untuk intinya adalah 16.085.000. Kemudian ada variable cost, yang ini adalah biaya pendukung, itu adalah ada 1 sampai 9, di mana jumlah variable cost-nya itu adalah 24.180.000. Nah, jadi total modal yang diperlukan untuk membuka usaha ini ialah 40.265.000. Adapun analisis kelayakan usaha dari aspek keuangan, nah di sini ada rencana keuangan, itu harus dimatangkan. Kemudian ada rencana kebutuhan keuangan di sini, di mana rencana kebutuhan keuangan ini bertujuan untuk meringkas secara terperinci tentang biaya-biaya pengembangan dan operasional usaha. Nah, kemudian adapun jadwal kegiatannya, yaitu teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada untuk merancang usaha itu dibutuhkan waktu 1 bulan untuk bulan pertama. Uji kelayakan usaha itu pada bulan pertama dan bulan kedua. Pengajuan proposal ini dilakukan pada bulan kedua. Kemudian pengumpulan bahan itu dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Kemudian pelaksanaannya dilakukan pada bulan keempat dan bulan ketiga. Kemudian pemasaran dan hasilnya itu dilakukan pada bulan ketiga dan keempat. Nah, itu merupakan hasil dari proposal usaha Klates Galeri. Nah, adapun kesimpulannya yaitu usaha ini merupakan usaha konveksi pakaian di mana sangat memperhatikan estetika, seni, inovasi, dan mengkombinasikan pakaian muslimah serta jilbab dengan menggunakan style yang up to date sehingga banyak yang berminat menggunakan produk ini. Kemudian harga dari produk Klates Galeri ini terjangkau oleh masyarakat dan sesuai dengan standar perekonomian masyarakat terutama bagi perempuan. Nah, di mana Klates Galeri ini sangat memperhatikan kualitas dan kepuasan konsumen. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai proposal usaha, di mana proposal usaha ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.